Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami, channel yang membahas mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Pada video kali ini saya ingin berbagi informasi ataupun ingin berbagi beberapa contoh soal untuk seleksi P3K teknis Jabatan Penata Layanan Operasional. Ini adalah contoh-contoh soal saya kumpulkan dari beberapa teman yang sudah mengikuti ujian, khususnya teman-teman yang memilih jabatan penata layanan operasional. Baik, langsung saja ke contoh soalnya. Ini adalah contoh soal yang pertama. Dalam menyusun rencana layanan operasional, langkah pertama yang harus dilakukan adalah A. Menentukan alokasi sumber daya. B. Membuat jadwal pelaksanaan. C. Mengidentifikasi kebutuhan layanan dan tujuan operasional. D. Membuat laporan awal kepada atasan. E. Menyusun daftar bahan dan alat. Jawaban yang tepat adalah C. Mengidentifikasi kebutuhan layanan dan tujuan operasional. Pembahasannya, langkah pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan operasional agar rencana yang disusun sesuai dengan masalah dan target layanan. Adalah jawabannya C yang tepat. Soal selanjutnya, rencana layanan operasional yang baik harus mencakup A. Proses pengadaan bahan dan alat saja. B. Evaluasi akhir layanan saja. C. Sasaran, metode, dan indikator keberhasilan. D. Pekerjaan teknis saja. E. Jadwal pengerjaan tanpa rincian anggaran. Jawabannya adalah C. Sasaran, metode, dan indikator keberhasilan. Pembahasannya, rencana yang baik harus mencakup sasaran, metode, pelaksanaan, dan indikator keberhasilan untuk memastikan efektivitas. Soal selanjutnya, penentuan prioritas dalam rencana layanan operasional dilakukan dengan mempertimbangkan A. Besarnya anggaran. B. Kebutuhan mendesak dan dampaknya terhadap layanan. C. Keinginan manajemen. D. Kemudahan pelaksanaan. E. Teknologi yang tersedia. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasannya, prioritas ditentukan berdasarkan urgensi kebutuhan dan dampak terhadap kualitas layanan operasional. Jawaban yang tepat adalah B. Nomor selanjutnya, dalam menyusun rencana layanan operasional, penting untuk memasukkan risiko. Risiko yang dimaksud adalah A. Semua potensi masalah yang mungkin terjadi selama pelaksanaan. B. Masalah keuangan organisasi. C. Komunikasi antar staf. D. Masalah yang tidak dapat diatasi. E. Kegagalan evaluasi. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah A. Semua potensi masalah yang mungkin terjadi selama pelaksanaan. Ini adalah dalam menyusun rencana layanan operasional. Pembahasannya, resiko mencakup semua potensi masalah yang mungkin terjadi agar dapat dikelola dengan strategi mitigasi. Itulah jawaban yang tepat adalah A. Soal selanjutnya, mengapa perlu menyertakan indikator keberhasilan dalam rencana layanan operasional? Ini mengapa? A. Untuk menentukan besarnya biaya. B. Untuk mempermudah laporan akhir. C. Agar keberhasilan dapat diukur dengan jelas.
D. Supaya jadwal lebih fleksibel. E. Agar pelaksanaan dapat disesuaikan kapan saja. Jawaban yang tepat menurut teman-teman apa? Adalah C. Agar keberhasilan dapat diukur dengan jelas. Pembahasannya, indikator keberhasilan membantu mengukur pencapaian sasaran secara objektif, baik dari segi waktu, kualitas, maupun output. Soal selanjutnya. Sebuah kantor layanan masyarakat menerima keluhan tentang lamanya waktu tunggu. Dalam menyusun rencana layanan operasional untuk mengatasi masalah ini, apa yang harus dimasukkan? A. Penambah staf dan evaluasi sistem antrian. B. Penundaan jadwal kerja. C. Perubahan sistem tanpa diskusi. D. Menghapus sistem antrian. E. Mengurangi jam operasional. Jawaban yang tepat adalah A. Penambahan staf dan evaluasi sistem antrian. Pembahasan. Solusi yang masuk akal mencakup penambahan staf dan evaluasi sistem antrian untuk meningkatkan efisiensi. Soal nomor selanjutnya. Dalam menyusun rencana untuk layanan kebersihan kantor, tim menemukan bahwa bahan pembersih sering habis sebelum jadwal pembelian berikutnya. Solusi dalam rencana operasional adalah A. Menambah stok bahan pembersih dan mengatur pengelolaan stok dengan lebih baik. B. Mengurangi frekuensi pembersihan. C. Menghapus pembelian bahan pembersih. D. Menggunakan bahan pembersih alternatif tanpa kajian. E. Tidak melakukan perubahan. Jawaban yang tepat adalah A. Menambah stok bahan pembersih dan mengatur pengelolaan stok dengan lebih baik. Pembahasannya, penambahan stok dan pengelolaan stok yang lebih baik adalah solusi efektif untuk memastikan layanan tidak terganggu. Nomor selanjutnya, saat menyusun rencana layanan teknologi informasi, ditemukan bahwa perangkat lunak yang digunakan tidak kompatibel dengan sistem terbaru. Apa yang harus dilakukan? A. Segera membeli perangkat lunak baru tanpa analisis kebutuhan. B. Melakukan analisis kebutuhan perangkat lunak dan mengajukan upgrade. C. Menghapus semua sistem lama. D. Menggunakan perangkat lunak manual. E. Menunda rencana hingga tahun berikutnya. Kira-kira jawaban yang tepat adalah B. Melakukan analisis kebutuhan perangkat lunak dan mengajukan upgrade. Pembahasan. Analisis kebutuhan perangkat lunak adalah langkah penting untuk memastikan kompatibilitas dan efisiensi sebelum upgrade dilakukan. Soal selanjutnya, tim operasional menghadapi tantangan pengadaan alat yang terlambat tiba. Dalam rencana berikutnya, solusi yang perlu diterapkan adalah A. Mengatur jadwal pengadaan yang lebih awal dan mencari vendor alternatif. B. Mengurangi kebutuhan alat. C. Menghapus pengadaan alat. D. Menggunakan alat seadanya. E. Menunda semua kegiatan. Kira-kira jawaban yang tepat menurut teman-teman apa? Adalah A. Pembahasannya, mengatur jadwal lebih awal dan mempertimbangkan vendor alternatif adalah langkah mitigasi untuk mengatasi keterlambatan pengadaan.
Soal selanjutnya, selama menyusun rencana layanan operasional ditemukan bahwa kebutuhan layanan melebihi kapasitas staf. Apa yang harus dimasukkan ke dalam rencana? A. Menambah staf baru atau menyesuaikan beban kerja. B. Mengurangi layanan yang diberikan. C. Meningkatkan target tanpa mempertimbangkan kapasitas staf. D. Mengurangi jam kerja staf. E. Tidak mengubah rencana. Kira-kira jawaban yang tepat adalah, tolong di komen. A. Menambah staf baru atau menyesuaikan beban kerja. Pembahasan. Menambah staf atau menyesuaikan beban kerja adalah Inilah teman-teman soal untuk menjaga kualitas layanan. Teman-teman yang mengikuti seleksi P3K khusus dengan jabatan penata layanan operasional. Ini soal saya kumpulkan dari teman-teman ataupun dari beberapa contoh referensi dan teman-teman yang sudah mengikuti ujian pada hari pertama dan hari kedua. Tenaga teknis. Semoga hari ini merupakan hari kedua mengikuti ujian seleksi P3K dari berbagai daerah, baik instansi pusat maupun instansi daerah. Untuk Semoga teman-teman yang menonton video ini yang tepat dan saat benar. ujian nanti soal seperti ini keluar dan teman-teman dapat menjawab dengan jawaban yang tepat dan benar. Saya mohon kepada teman-teman untuk di-share video ini kepada teman-teman yang lain. Video ini bermanfaat. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang mengikuti seleksi P3K, dan jangan lupa juga di subscribe channel kami agar mendapatkan video-video terupdate lainnya mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Inilah informasi. Adapun bagi teman-teman yang membutuhkan file soal ini, bisa juga di komen ataupun di inbox ke email yang ada di deskripsi video ini. Bagi teman-teman yang membutuhkan file dalam bentuk PDF, contoh-contoh soal untuk penata layanan operasional dan jabatan lainnya, boleh di inbox ke email yang ada di deskripsi teman-teman. Boleh di inbox ke email yang ada di deskripsi. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.